Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat pagi kawan. Ada kabar baru mengejutkan lagi dari pecatur kita yang berlaga di Piala Dunia Catur di Sochi, Rusia sana. Setelah kemarin kabar mengenai Mas Susanto Megaranto yang positif corona dan terpaksa mengakhiri permainannya di tengah pertandingan saat melawan Fabiano Caruana, kali ini kabar dari Iren Karisma Sukandar dan Medina Wardah Aulia memutuskan untuk mengundurkan diri untuk melanjutkan permainannya pada game kedua tadi malam. Kabar ini disampaikan oleh Iren sendiri kawan lewat cuitannya di Twitter dan juga dibenarkan oleh FIDE sendiri dengan alasan keselamatan kesehatan diri dan peserta lainnya. Dan FIDE pun akhirnya menyetujui pengunduran diri mereka dan otomatis lawan-lawannya pun dinyatakan lolos ke babak berikutnya atau babak ketiga. Walaupun saat itu Mbak Iren dan Medina ini kawan, mereka sehat-sehat saja dan tes terbaru pun menyatakan negatif. Admin rasa keputusan ini adalah keputusan terbaik bagi seluruh delegasi atlet catur kita di sana. Dan bagi pecinta catur Indonesia, jangan kecewa, mari kita doakan saja mereka tetap sehat sampai di rumah. Dan untuk pagi ini kawan, admin akan berikan lagi satu partai dari Medina Wardah Aulia. Jika di video sebelumnya admin ulas permainan game kedua mereka di babak pertama, tapi di video ini admin akan berikan pertandingan mereka di game pertama babak pertama. Jadi di sini admin tidak akan perlu tunjukkan profil kedua pemain kawan karena di video sebelumnya sudah admin tunjukkan profil kedua pemain. Kita langsung saja ke langkah pertama. Di sini Medina Wardah Aulia pegang putih di game pertamanya mengawali permainan dengan pion E4. Pion E5 balas Janus Schneider, kuda putih F3, kuda hitam C6, gajah putih C4 pembukaan Italia, dan gajah hitam C5 variasi Giojo Piano, dan putih di sini melakukan rokade, kuda hitam F6, pion D3 memperkuat posisi pion E4, dibalas dengan pion D6. Juga sama-sama membuka diagonal bagi pengembangan gajah berikutnya. Medina melanjutkan dengan pion C3, hitam memainkan pion A6. Membuka ruang bagi gajah untuk ditempatkan di peta A7 biasanya. Juga persiapan untuk menjebak posisi gajah putih ini dengan serangan kuda di peta A5. Karena dalam permainan Italia kawan, gajah petak terang ini cukup mengganggu bagi hitam, jadi biasanya hitam sesegera mungkin untuk ingin mengeliminasi gajah putih ini. Permainan berlanjut, Medina menarik mundur gajah ke B3 untuk menghindari serangan kuda nantinya di petak A5 sehingga gajah bisa ditarik mundur ke petak C2 jika kuda tetap menyerang di petak A5. Dan di sini hitam menarik mundur gajahnya ke A7. Medina melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Janus Schneider rokade di langkah ke-8 dan Medina menggeser beteng ke E1 dibalas langkah kuda G4 menyerang pion F2 di backup dengan beteng naik ke E2. Raja hitam bergeser ke H8 menghindari diagonal petak terang putih ini kawan. Di sini Medina menyerang kuda dengan pion H3, kuda lompat ke H6. Dan Medina melangkahkan kudanya ke F1, membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah berikutnya atau menyerang kuda di petak H6. Hitam di sini tidak memindahkan kudanya kawan dari incaran gajah putih ini, dia melangkahkan pion F5 sesuai rencananya setelah memindahkan rajanya tadi ke petak H8 ini. Pada posisi ini, bila putih melanjutkan dengan variasi gajah pukul kuda di H6 ini kawan, selanjutnya akan dipukul balik oleh pion G dan putih bisa melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion F4 dipukul balik oleh gajah dan posisi gajah ini juga sedang mengincar pion yang ada di peta H3. Jika nanti terjadi langkah pengorbanan pukul pion H3 ini, hitam akan mendapatkan kuda yang ada di peta F3 jika gajah hitam dipukul balik oleh pion G. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin putih memainkan menteri ke D2 mengincar pion H6, gajah hitam pukul pion H3, menteri pukul pion H6, gajah ditarik mundur ke F5. Dengan variasi ini posisi masih 11-12 atau 50-50 kawan. Walaupun keadaan raja hitam sedikit terbuka, tapi dengan terbukanya lajur G bisa ditempati oleh beteng. Nanti beteng satunya juga bisa digeser ke sayap raja.
Dan dengan dukungan dua gajahnya kawan yang masih berada di atas papan, di langkah-langkah berikutnya, putih akan mendapatkan tekanan yang berat. Itulah tadi variasi apabila pada posisi seperti ini, putih melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda di H6 ini. Tapi di permainan ini, Medina memilih langkah pion D4. Pion F pukul pion E4 lanjut Jana Schneider, dipukul balik oleh beteng, menteri hitam ke F6. Mungkin di langkah berikutnya mempersiapkan langkah pengorbanan gajah pukul pion H3. Setelah dipukul balik oleh pion G, menteri akan pukul kuda. Jika terjadi pertukaran menteri, hitam masih bisa pukul menteri putih dengan betengnya. Di sini Mbak Medina mengantisipasi serangan ini dengan langkah kuda ke G3. Apabila hitam tetap melanjutkan serangannya dengan gajah pukul pion H3 kawan, berharap pion G pukul gajah hitam ini, maka ancamannya adalah hitam akan kehilangan perwira di langkah berikutnya. Putih tidak perlu pukul gajah hitam ini. Putih tinggal memainkan gajahnya ke G5. Langkah kuda tadi kawan mengontrol petak-petak ini dari pendudukan menteri hitam yang ingin bergeser dari serangan gajah putih ini. Jadi pada posisi ini kemungkinan hitam akan menggeser menterinya ke G6. Selanjutnya gajah bisa pukul kuda di H6 terlebih dahulu. Mungkin dipukul balik oleh pion dan putih bisa melanjutkan pukul gajah di H3. Putih pun menang satu perwira dengan variasi ini. Jadi langkah pengorbanan gajah pukul pion H3 sudah tidak efektif lagi karena ada kuda di peta G3. Hitam atau Jana melanjutkan dengan langkah kuda ke F5 beradu dengan kuda putih. Tantangan ditolak. Medina melanjutkan serangan pada menteri hitam dengan gajah G5, menteri bergeser ke G6, dan beteng bergeser ke G4, mempersiapkan discover attack. Menteri bergeser ke E8, gajah mundur ke C2, dan di sini terjadi pertukaran kuda dipukul balik dengan beteng. Selanjutnya gajah ke F5 kembali menawarkan pertukaran. Tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng hitam. Dan sekarang gajah mundur ke E3 memperkuat posisi pion D4-nya. Pion E pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya hitam melangkahkan kuda ke E7. Putih melangkahkan menteri ke D3 dan menteri hitam ke peta B5. Untuk memberikan backup lebih bagi beteng di peta F5 juga sedang mengincar pion yang ada di peta B2 juga menantang pertukaran menteri. Langkah pertukaran ditolak oleh Medina menggeser menterinya ke E4. Silakan pukul pion yang ada di peta B2, putih akan mendapatkan kuda di peta E7. Dan kuda pun lompat ke G6 menghindari ancaman menteri. Di sini Medina melangkahkan kudanya ke E5. Memutus koneksi antara menteri dan beteng hitam. Di langkah berikutnya menteri bersiap pukul beteng hitam ini. Di backup dengan langkah kuda kembali ke E7 dan kuda putih pun kembali ke F3, kuda hitam kembali ke G6. Jika putih melangkahkan kudanya kembali ke peta E5 kawan, terjadi repetition move yang artinya permainan bisa berakhir remis. Di sini Medina menggeser betengnya ke C1. Menteri hitam masih belum berani pukul pion B2 ini karena betengnya sedang ditawan oleh menteri putih. Hitam melanjutkan dengan langkah beteng ke E8 menyerang menteri. Menteri bergeser ke C2 untuk melindungi pionnya. Dan pion C6 lanjut hitam untuk memperkuat posisi atau menghindari serangan dari menteri putih ini. Medina melanjutkan kembali langkah kuda ke E5 memutus koneksi menteri beteng. Di backup oleh kuda di E7, kuda kembali ke F3. Sebetulnya kawan pada posisi seperti ini ada variasi yang menarik bagi putih. Bisa melangkahkan gajahnya ke H6 melakukan pengorbanan untuk mengincar pion G7. Apabila langkah pengorbanan diterima oleh hitam, pion pukul gajah, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Raja sudah tidak bisa lari dari posisi terjepitnya ini kawan karena lajur G ini sudah dikontrol oleh beteng putih. Tapi pada posisi ini tadi, Medina melangkahkan kudanya kembali mundur ke F3. Sekarang beteng hitam bergeser ke lajur F mendobel betengnya. Beteng putih bergeser ke E1 dan kuda hitam lompat ke D5. Sekarang gajah ke H6.
Langkah ini diantisipasi dengan langkah pion G6. Sebetulnya langkah terbaik bagi hitam adalah meletakkan betengnya ke petak F7. Tapi di sini hitam merespon dengan langkah pion G6. Langkah ini adalah langkah blunder kawan, karena 11 langkah lagi akan terjadi skakmat. Tapi sayangnya kawan, langkah ini terlewatkan oleh Medina. Langkah pertama bagi putih adalah melakukan pengorbanan menteri pukul beteng di F5. Jika dipukul balik menggunakan beteng kawan, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Tapi jika pada posisi ini dipukul balik menggunakan pion, selanjutnya putih melakukan skak di petak G7 dengan gajah, raja bergeser ke petak G8 dan gajah ke E5 open skak. Raja tidak bisa kembali ke H8, dia harus bergerak ke F7 dan beteng ke petak G7 skak, raja ke E8, gajah ke F6 open skak, hanya bisa ditutup oleh kuda. Kalau ditutup di peta E7 maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Kuda ke peta E3, dipukul oleh beteng putih skak, ditutup oleh menteri di E5, kuda bisa pukul menteri. Jika dipukul oleh pion selanjutnya beteng pukul pion skakmat. Jika hitam memainkan dengan langkah mungkin beteng pukul gajah, selanjutnya kuda ke peta D7 open skak, raja ke D8 dan kuda pukul beteng. Selanjutnya beteng putih akan melakukan eksekusi skakmat di peta E8 yang tidak bisa dibendung lagi oleh hitam skakmat. Tapi variasi ini terlewatkan oleh Mbak Medina kawan. Pada posisi ini Medina memilih langkah gajah pukul beteng di F8. Mbak Medina sudah kehilangan kesempatan menang cepat di langkah ke-33 ini. Beteng pukul gajah, menteri putih bergeser ke E4, menteri hitam pukul pion di B2 dan menteri putih bergeser ke H4. Rencana melakukan skakmat dengan dukungan kuda di petak G5 nanti, di sini dibalas oleh menteri hitam bergeser ke C2. Mencoba ingin kembali ke area pertahanannya dihadang oleh beteng di E4. Menteri hitam ke C1 skak, raja ke H2, dan gajah hitam ke B6. Mencoba bermanuver kawan mungkin nanti ke petak D8 untuk menyerang menteri putih ini. Medina melanjutkan ancamannya kembali dengan kuda ke G5 memberikan ancaman skakmat, di backup oleh kuda di F6 untuk menjaga pion H7-nya ini dari ancaman skakmat menteri putih. Tapi tetap kawan, dengan variasi ini pun ancaman skakmat pun sudah tidak bisa dihentikan lagi. Dengan 7 langkah terbaik skakmat akan didapat oleh putih. Tapi sayangnya di posisi ini kembali Medina melewatkan kesempatan terbaiknya untuk melakukan skakmat. Dia melangkahkan beteng ke peta E7, maksudnya untuk memberikan backup lebih atau tekanan lebih bagi pion yang ada di peta H7. Langkah terbaik putih pada posisi ini adalah melakukan pukulan pada pion H7 dengan kuda. Jika dipukul balik oleh kuda hitam, beteng putih tinggal dimainkan ke E7 dan sudah tidak ada lagi yang bisa menghentikan ancaman skakmat ini kawan. Atau pada posisi seperti ini, jika hitam bermain dengan langkah kuda ke peta H5 bermaksud memblokade serangan dari menteri putih ini kawan, putih tinggal melanjutkan kuda pukul beteng dan selanjutnya tetap akan memberikan ancaman skakmat. Ancamannya masih tetap sama kawan, beberapa langkah lagi akan terjadi skakmat. Tapi kembali disayangkan pada posisi seperti ini tadi kawan, saat hitam melangkahkan kudanya ke peta F6 ini, Medina melangkahkan betengnya ke E7. Pion simpel didorong maju ke H5, selanjutnya kuda putih ke E6 menyerang beteng. Beteng tidak digeser, karena jika digeser kuda di F6 tewas oleh menteri putih ini. Beteng di backup oleh menteri di H6, kuda pukul beteng, dipukul balik oleh menteri, beteng putih bergeser ke E6 menyerang kuda, di backup oleh gajah di D8, menteri putih bergeser ke F4 mengepin kuda, raja bergeser ke peta G7. Selain untuk memberikan backup lebih bagi kuda di peta F6-nya, juga memberikan backup bagi pion di G6 ini dari ancaman beteng putih.
Medina menggeser beteng ke F3, gajah hitam ke E7, menteri ke E3, gajah mundur kembali ke D8, raja putih mundur ke G1 dan pion D5. Menteri putih ke E5 mengepin kuda, pion H4, pion G4 dipukul menggunakan end pasen, dipukul balik oleh pion F, dan menteri hitam bergerak ke F7, pion G4, pion G5, pion H4 menantang pion hitam, dipukul oleh pion G, dan pion G5 mengancam kuda. Di langkah berikutnya kuda ini akan tewas. Menteri putih ke G6 dan Medina pukul kuda menggunakan beteng. Dipukul balik oleh gajah dan beteng pukul gajah mengancam menteri. Di sini Jana Schneider menyerah di langkah ke-54. Sudah tidak bisa lagi berharap hitam untuk bermain remis kawan dengan komposisi seperti ini. Admin tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya hingga skakmat kawan. Silahkan kawan-kawan sendiri melanjutkan permainannya. Apabila kawan-kawan tetap kalah dengan komposisi seperti ini, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan dari Medina Wardah Aulia di game pertamanya pada babak pertama di Piala Dunia Sochi Rusia 2021 melawan Jana Schneider asal Jerman. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan referensi bagi kawan-kawan semua untuk bermain catur lebih baik lagi. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.